terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan diseminasi materi tentang budaya positif di sekolah. Konsep inti dari budaya positif ini ada beberapa, Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Inilah yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya seperti apa? Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian apa itu budaya positif? Mungkin Bu Susan bisa dibacakan. Budaya positif adalah penerapan nilai-nilai atau keyakinan universal yang tidak bisa diterapkan secara instan. Iya. Budaya positif adalah penerapan nilai-nilai universal. Nilai universal yang seperti apa? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang pernah mendengar nilai universal? Belum ya. Baik, bisa di next. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi selama ini banyak dari kita, bahkan saya sendiri itu merasa bahwa dengan adanya hukuman, dengan adanya peraturan itu akan membuat anak lebih disiplin. Padahal aturan itu bersifat memaksa dan itu kurang efektif jika diterapkan untuk anak-anak. Karena sejatinya pendidikan itu harus berpihak pada murid. Ya. Nah, lalu bagaimana seharusnya? Ya kita harus mengubah paradigma kita dari yang awalnya stimulus respon menuju ke teori kontrol. Misalnya, realitas atau kebutuhan kita sama pada stimulus respon itu harus kita ubah. Bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan anak-anak itu tidak ada yang sama. Karena karakternya pun juga berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu kita ubah pada teori kontrol menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu artinya kita memaksa. Padahal itu tidak baik. Nah, lalu bagaimana? Ya kita ubah menjadi teori kontrol. Yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena memang pandangan orang lain itu berbeda dengan pandangan kita. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut orang lain. Lanjut, disiplin positif. Nah, ini tadi yang kita bahas ya. Disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplin. Artinya belajar. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan penghargaan, reward, ancaman, maupun hukuman. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Tujuannya untuk apa? Ya untuk menerapkan budaya positif tadi, agar anak-anak memiliki pembiasaan yang baik, karakter yang baiknya. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? 6. Ya, yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, ada
ada bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Coba semuanya berdiri dulu, Bapak Ibu. Ya, kita akan coba nyanyi dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, sudah siap semuanya? Iya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, itu tadi adalah contoh nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Silakan duduk kembali. Iya, berikutnya ada dari Ibu PYP. Ini ada beberapa juga, Bapak Ibu, yang nilai-nilai kebajikannya. Dan yang terakhir ada dalam keterampilan hidup atau life skill. 3 motivasi perilaku manusia. Dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan satu hal, pasti kita memiliki motivasi nih Bapak Ibu. Terus betul? Iya. Nah, ini adalah contoh motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang kita lihat di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mau Bu Angel bisa minta tolong membacakan? Hukuman merupakan tindakan yang dijatuhkan oleh sistem hukum sebagai respon terhadap suatu pelanggaran dan bersifat tidak terencana, sesuatu yang menyakitkan jadi harus terjadi. Konsekuensi merupakan akibat dari suatu tindakan yang sudah disepakati dan disetujui oleh semua murid dan guru. Penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, ini akan menjadi sebuah keyakinan. Artinya apa? Di dalam keyakinan kelas ini kita melakukan kesepakatan dengan siswa. Apa yang harus mereka lakukan, apa konsekuensi jika mereka tidak melaksanakan, dan sikap-sikap baik seperti apa yang harus mereka kembangkan. Nilai-nilai universal apa yang harus mereka laksanakan untuk menjadi sebuah pembiasaan sehingga nantinya bisa menjadi sebuah budaya positif. Kenapa harus keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Karena seperti kita ketahui bahwa peraturan kelas itu bersifat memaksa. Dan biasanya peraturan itu yang membuat siapa? Guru, kepala sekolah, tanpa melibatkan siswa. Padahal dalam peraturan itu yang melaksanakan siapa? Siswa. Seperti itu. Oleh karena itu kita perlu melakukan yang namanya membuat keyakinan kelas. Nah, lalu bagaimana prosedurnya untuk membuat keyakinan kelas? Yang pertama, semua ikut berpendapat. Jadi semua diminta untuk menuliskan atau mungkin menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan kelas apa yang akan dilaksanakan di kelas tersebut. Kalau semua sudah menuliskan, bisa menggunakan sticky notes atau mungkin nanti bisa menuliskan di sebuah kertas atau di papan tulis juga bisa. Kemudian kalau sudah, kita catat semua masukan-masukan dari siswa itu, semua masukannya kita tulis. Kalau sudah dicatat, kita ubah kalimat-kalimat negatif menjadi sebuah kalimat positif. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif ya. Kita ganti, kita ubah menjadi kalimat positif, menjadi menjaga kebersihan.
kebersihan. Tidak membuli teman, diganti rukun dengan teman. Jadi kita ubah. Tujuannya kalau kalimat positif ini akan menjadi satu motivasi untuk diri kita yang nantinya bisa membuat kita terbiasa. Berikutnya, kalau sudah diubah, kita tinjau lagi nilai kebajikan apa yang ada di dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Misalnya, menjaga kebersihan berarti nilai kebersihan. Datang tepat waktu berarti nilai universalnya kedisiplinan. Mengerjakan tugas berarti tanggung jawab, seperti itu. Kita tentukan nilai kebajikannya. Kalau sudah, kita tinjau ulang, kita cari apakah ada keyakinan-keyakinan yang ditulis tadi yang sama, agar tidak terlalu banyak. Kalau ada yang sama, kita jadikan satu. Misalnya, tidak mengganggu teman saat belajar dengan tidak membuli teman, itu kan sama. Berarti saling menghargai, saling toleransi, saling rukun, jadikan satu. Kemudian yang terakhir, jika sudah ada kesepakatan, kita tanda tangani sebagai bentuk kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Kenapa harus ditandatangani? Biar anak-anak itu juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka sampaikan, apa yang sudah mereka tuliskan. Seperti itu. Berikutnya. Nah, berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia, khususnya untuk anak-anak siswa didik kita. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini harus bisa kita penuhi sebagai seorang guru. Nah, berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, nih. Berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses yang dilakukan oleh guru dan orang tua agar dapat membentuk murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Di sini guru berada di posisi manajer untuk mengembangkan aspek motivasi intrinsik. Jadi dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas itu maksudnya kita meyakinkan anak bahwa tidak semua orang itu sempurna. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak merasa bahwa, oh, bukan hanya saya yang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kalau sudah ditanyakan akar permasalahannya seperti apa, dan ditanyakan kalau seperti itu tindakannya betul atau salah. Seperti itu. Nah, jika anak sudah menyadari kesalahannya, baru kita menanyakan keyakinannya. Lalu apa yang akan kalian lakukan selanjutnya untuk memperbaiki agar hal ini tidak terulang lagi? Ini saya akan menampilkan sebuah video yang merupakan contoh penerapan segitiga restitusi, di mana di sini tuh ada seorang anak, dia membolos saat bapak ibu guru sedang rapat. Nah, sebagai seorang guru yang baik, kita perlu menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi. Apa saja bapak ibu tadi? Identifikasi, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, bisa dilihat videonya, silahkan. Pertama, sudah ini sudah ketahuan bahwa pemain akan menjual ya atau individu keterangan kalau itu benar. Lalu
Ya masa koordinasi. Perhitungannya apa manfaatnya? Tidak ada. Lalu, bolos yang kamu lakukan itu benar atau salah? Saya tidak menganggap pelajaran yang bermotivasi kebetulan dan juga tidak dicatat oleh dasar bukti dan selalu menilai. Kalau benar, kenapa kamu membolos? Kemarin saya bisa dikembali kemudian kedua dalam rangka untuk memberikan karena kamu tidak jadi belum bawa di kejadian yang salah. Apakah nanti mau membolos lagi? Tidak boleh cari ucapan atau tidak boleh berarti. Itu kan kamu yang lima. Kalau itu pun dengan apa yang kita lakukan menentukan. Apakah masalah dia memang memiliki kesalahan ini? Maka akan menimbulkan peristiwa seperti kemudian maka kau bisa mengambil pelajaran di mana dari kesalahan yang dilakukan ya Assalamualaikum, nama saya Ahmad, siswa kelas 6 SD Negeri 3. Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Bu Leni untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk menyelesaikan masalah, kita jangan langsung menghukum anak. Karena hukuman itu hanya bersifat sementara, hanya menyakiti anak. Tetapi kita cari solusi terbaik dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi anak-anak benar-benar tahu apa kesalahannya dan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang disiplin positif. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Coba Bu Reni ingin anak-anak lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Kurang semangat, masih loyo. Yuk dicoba lagi yuk. Tepuk semangat. Iya, bagus sekali. Terima kasih anak-anak atas semangatnya hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Reni ingin kita membuat keyakinan kelas. Apa toh keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah apa yang kalian yakini yang bisa membuat proses pembelajaran kita berjalan dengan baik, dengan lancar. Ya, jadi sikap seperti apa yang harus kalian tunjukkan agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nah, misalnya seperti apa? Tidak mengganggu teman saat belajar, kemudian peduli terhadap orang lain atau keyakinan-keyakinan lain yang kalian percayai. Itu bisa membuat proses belajar mengajar kita bisa berjalan lancar. Nah, nanti Bu Reni akan membagikan kertas. Silahkan kalian tulis di sini keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati di kelas 6 ini. Nanti kita simpulkan bersama-sama apa keyakinan kelas yang akan kita terapkan di sini. Nah, kenapa Bu harus ada keyakinan kelas ini? Agar nantinya bisa menjadi
anak-anak semua, dan akhirnya bisa menimbulkan budaya positif yang membuat karakter anak-anak menjadi lebih baik lagi. Nah, Bunda ini akan membagikan kertas, silakan nanti ditulis ya. Nih, Bu Reri punya pulpen warna-warni, silahkan yang mau ambil. Yang mana boleh, tidak harus pakai pulpen warna hitam ya, boleh pakai spidol, boleh pakai stabilo, pokoknya yang penting bisa dibaca tulisannya ya. Silahkan anak-anak tuliskan keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati di kelas 6 ini selama pembelajaran. Yo. Ada kesulitan? Sudah? Baik. Kalau sudah selesai, Bu Reni ingin anak-anak satu persatu maju ke sini, kemudian silahkan bacakan keyakinan kelas apa yang sudah kalian tuliskan. Kemudian nanti silahkan ditempel di sini untuk dijadikan keyakinan kelas 6. Bisa dimengerti? Baik, silahkan satu persatu. Siapa yang mau duluan? Angkat tangan, maju ke depan. Ya, silakan Mas Rafael. Dibacakan dulu Mas Rafael, baru ditempelkan ya. Tidak mengganggu teman saat belajar. Tidak mengganggu teman saat belajar. Baik, silakan ditempelkan. Ya, boleh. Oke, berikutnya siapa yang mau maju lagi? Ya, silakan Mas Akmal. Memperhatikan ketika guru menjelaskan. Memperhatikan ketika guru menjelaskan. Silakan ditempelkan. Berikutnya, oke, Mas Arga dulu ya.